Gambarannya bagaimana? Fardu kifayah untuk lebih memahamkan, dan di sana ada bagaimana pahala yang besar. Fardu kifayah maknanya kembali kepada definisi ilmi usulul fikih, disebutkan oleh para ulama di kitab usulul fikih seperti Al-Maqdisi, dan juga dinukilkan oleh Asy-Syinkiti di dalam kitabnya usulul fikih, bahwa definisi dari fardu al-kifayah, innallaha la yanzuru ila a'yan al-mukallafin walakin yanzuru ilal amal. Maknanya fardu kifayah, Allah tidak melihat kepada person muayyan dari setiap manusia kaum muslimin yang mukallaf yang ada di daerah tersebut. Setiap person harus melaksanakannya, tidak. Tetapi Allah melihat kepada amal yang diwajibkan kepada mereka. Jika amalan tersebut dilaksanakan oleh sebagian dari mereka, maka telah jatuh dari at-taklif, dari perintah dan kewajiban, dan dosa jatuh gugur dikarenakan ada yang mengamalkan. Dari sini mulai terasa orang-orang yang mempunyai ilmu mengajari fardu kifayah mempunyai keutamaan yang besar. Dari segi apa? Jika dia tidak mengajari ilmu tersebut, ilmu itu akan hilang, dan kewajiban fardu kifayah tadi akan jatuh kepada seluruh manusia. Maka contohnya yang biasa disebutkan di misal al-fiqh, seperti orang yang mengurus jenazah. Maka di dalam misalnya pondok ini ada 40 kepala keluarga. Ada yang meninggal di antara kita. Maka dari 40 kepala keluarga semuanya sibuk. Ada yang bekerja di ladang, memanen karet atau sawit. Ada yang berjualan, ada yang sibuk belajar, ada yang sibuk mengajar. Mungkin ada juga yang kerja PNS, ke kantor dan sebagainya. Maka ada orang yang meninggal di kampung, di ma'had tersebut. Maka 40 kepala keluarga, di situ hukumnya fardu kifayah. Kembali kepada definisi. Innallaha la yanzuru ila a'yuni an-nas. Allah tidak melihat kepada person dari 40 kepala keluarga, dilihat satu-satu. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan, tidak. Namun Allah memandang kepada pengurusan jenazah dari amal tersebut. Dari orang yang memandikan, mengkafani, mengantar jenazah. Ada tidak yang melaksanakan amalan undur. Allah yang duru ilal amal faqat. Ada tidak yang melaksanakan amalan ini? Jika ada yang melaksanakan amalan ini, maka telah gugur kewajiban atas 40. Di sini terasa jadi the hero. Dari 40 itu semua orang akan mengatakan, I'm very busy. The time is money. Aku orang yang sibuk. Detik-detik, jam-jamku adalah uang. Maaf, ngurusin jenazah nggak ada waktu. Yang satu lagi, aku jam kantor. Para PNS misalnya berkata, aku di kantor, di mana dia meninggal malam hari, maka dimandikan di pagi hari dan dikuburkan sebelum duhur misalnya. Waduh, jam kantor. Dan yang lainnya, aduh aku lagi cuti, aduh aku lagi tugas keluar kota, bla bla bla. Maka di sini Allah tidak memandang kepada orang yang tadi cuti dan tadi tugas luar kota dan tadi sibuk dengan perdagangannya, tidak. Tetapi Allah memandang kepada amalan. Mengurus jenazah itu siapa yang mengurus tidak dilihat. Namun ada tidak amalan pengurus jenazah ini. Jika dilaksanakan maka terangkat dosa atas semua 40 orang ini. Maka di antara mereka akhirnya ada pengajar
yang meliburkan bersama santrinya, ya sudah wahai para santri, kita yang tinggal di masjid dan di ma'had ini yang lainnya pada bekerja, biarlah kita yang mendapatkan pahala untuk menyelesaikan kewajiban fardu kifayah ini. Maka si ustadz yang mengajar, yang sibuk juga, maka mengatakan kepada santrinya, sudahlah kita mengalah dan kita yang mengurus. Akhirnya dari 40 kepala keluarga, ada 3 kepala keluarga yang melaksanakan tugas ini. Allah tidak memandang kepada person. 3 orang ini yang dilihat oleh Allah dan yang lainnya tidak dilihat, bukan. Tetapi Allah melihat apakah amalan tersebut sudah dilaksanakan, sudah. Berarti terangkat dosa kewajiban atas mereka semua. Di sini barulah siapa the hero. Apakah semua 40 orang melaksanakannya? Tidak. Mereka yang mengorbankan waktu dan tenaga adalah 3 orang. Inilah dari makna fardu kifayah. Maka dari berbagai ilmu, cabang-cabang ilmu seperti di khutbah yang telah lalu, di sana ada ilmu yang most important to the important. Bahwa ilmu itu ada aham minal aham. Ada yang paling penting dari yang terpenting. Apa itu? Ilmu tauhid. Di mana seseorang mengetahui apa itu makna kesyirikan dan menjauhinya, dan mengetahui kewajiban melaksanakan ibadah secara tauhid dan melaksanakannya. Maka itu fardu ain. Semua kaum muslimin wajib melaksanakannya. Kedua, setelah itu sholat. Karena rukun yang kedua. Dan yang meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja, bertahun-tahun, kafir. Sesuai hadis Jabir di riwayat Imam Muslim. Fa innal ahda bainana wa bainal kufur wasyirk tarkus sholat. Maka meninggalkan sholat, apa bedanya dengan orang musyrik, dengan orang kafir? Dia mengaku muslim, punya KTP muslim, tapi sama-sama tidak sholat. Maka tidak ada bedanya. Maka setelah bersyahadat dan memahami tauhid dan syirik, dari aham minal aham, dari ilmu yang wajib, mempelajari sholat, mempelajari sifat sholatnya, dan mempelajari juga dengan itu apa? Qiraatul Quran. Karena apa? Di hadis dari Ubadah bin Samit disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit. Berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak diterima salat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Maka setelah belajar tauhid dan faham dari kesyirikan dan ditinggalkan, dan memahami perintah salat dan mempelajari sifat salat, maka yang ketiga mempelajari ilmu tajwid dan bahasa Arab dari segi membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran agar bisa membaca Al-Fatihah. Maka ini semuanya wajib-wajib yang urgen. Dan di sana ada kewajiban menuntut ilmu yang bersifat wajib, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan Anas ibn Malik, yang datang dari 50 jalan bisa naik kepada derajat sahih li ghairi, meskipun semuanya dhaif. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka di sini hukumnya wajib, fardu ain yang urgen, most important tadi. Adapun belajar dari ilmu-ilmu yang tidak diwajibkan fardu ain namun kewajiban fardu kifayah, sama seperti pengurusan jenazah, diantaranya pelajaran bahasa Arab, terutama bagi orang-orang yang ajam, agar memahami bagaimana makna Al-Quran, makna hadis. Sebatas itu, maka fardu kifayah mempelajari bahasa Arab, dan juga memperindah dari qiraah Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid dan sifatul huruf, dan juga ilmu qiraah sab'ah au asyarah. Dan ini poin pendalilan kita.
Bahwa kita yang ketiga tadi mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Yang mana jika kita tidak ada yang mempelajari ilmu ini, semua orang sibuk mempelajari ilmu tauhid, alhamdulillah, dan ilmu-ilmu cabang fikih, usul fikih, bahasa Arab, kemudian melalaikan dari ilmu qiraah asyarah, maka di sini hukumnya menjadi fardu kifayah. Maksudnya seperti tadi, barang siapa beberapa gelintir manusia yang mengajarkan dan belajar ilmu qiraah ini, maka dia seperti like hero, seperti pahlawan. Karena dalam suatu negeri jika tidak ada orang-orang yang mengajari ilmu fardu kifayah ini, akan hilang ilmu ini, dan ilmu ini ilmu Al-Quran, kalamullah, dan kalamu Rasul, ucapan Nabi. Dari segi apa ucapan Nabi? Nabi yang membaca setelah diturunkan oleh Jibril dan dihafal oleh para sahabat, maka inilah dari qiraah al-asyarah. Maka ini faidah yang ketiga, kita mempelajarinya fardu kifayah. Kita mempunyai pahala di mana orang-orang lain tidak mampu mengajarinya. Dan yang keempat, menghidupkan sunnah. Dan ini kaidah yang sering kita ulang dan perlu dipahami oleh mereka kelompok ahlu sunnah. Maka kelompok ahlu sunnah please menyandang nama ahlu sunnah, menyandang nama as-salafi, harus alal jadah, bukan hanya gelar seperti Syekh kami Mukbil, laisa as-salafi, bukanlah salafi itu seperti menggunakan baju, di mana di saat dibutuhkan dia memakai baju salafi, di saat dia duduk dengan orang-orang yang awam ataupun yang manhajnya melempem seperti Roja, Ikhwanil Muslimin, dan juga Ihya Uturat, maka melepaskan baju salafiannya, kesalafiannya. Tidak. Maka salafi ahli sunnah al-athari, dia adalah ihya sunnah wa imatatul bid'ah wa qam'il bid'ah wa ta'dimi sunnah. Maka makna dari seorang ahli sunnah salafi athari, menghidupkan sunnah, mematikan kebid'ahan, dan menjayakan sunnah, dan menghancurkan qam'ul bid'ah, menghancurkan kebid'ahan. Maka minal asaf dari para salafiyin yang mana di depannya ada sunnah yang dihidupkan, maka tidak melaksanakannya. Maka ini kita katakan sayang. Kenapa tidak menghidupkan sunnah padahal kamu mampu? Padahal sunnah di depan kamu. Maka alhamdulillah seperti contohnya kita di sini di Masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i, kita hidupkan sunnah menggunakan sandal dalam sholat. Sesuai hadis Abi Daud diriwayatkan oleh Syaddad Ibnu Aus yang sahih, disahihkan Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara." Salatlah dengan sandal kalian, selisihilah orang Yahudi dan Nasara. Maka di sini diperintahkan oleh Nabi salat dengan sandal dengan fi'lun amr, shallu fi ni'alikum. Salatlah dengan sandal-sandal kalian. Dan apakah prakteknya salat dengan sandal ini adalah hanya sekedar perintah dan para sahabat tidak melaksanakannya? Kebalik. Justru para sahabat dulu menghidupkannya. Maka gambarannya bagaimana salat para sahabat bersama Nabi, apakah seperti kita? Sandal-sandal kita di luar dan kita salat nyeker tanpa sandal, apakah seperti itu? Tidak. Banyak di dalam hadis-hadis, di antaranya tadi sallu fi ni'alikum khaliful yahud wan nasara, dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW kata Abu Sa'id, yusolli bini alihi, Nabi salat dengan sandalnya. Fayusalluna annas bini alihim, maka para sahabat semuanya salat dengan sandal mereka. Lihat mutaba'ah. Dan mutaba'ah menggunakan pakai sandal ini di sini lebih keras lagi apa? Di hadis Abi Sa'id yang sekarang kami sebutkan,
Summa roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athna salatihi. Kemudian Nabi melempar sendalnya di pertengahan salat. Faromu as-sahabah ni'alahum. Maka para sahabat faroma ashabuhu ni'alahum. Maka para sahabat Nabi semuanya melempar sandal Nabi. Maka akhirnya Nabi selesai salat bertanya, "Mada sana'tum?" Apa yang kalian lakukan? Apa dijawab oleh para sahabat dari pertanyaan Nabi, apa yang kalian lakukan dengan melempar sandal-sandal kalian? Apa jawabnya? "Ya Rasulullah, ra'ainaka salaita fin ni'al wa ramaita." Kami melihat kamu melaksanakan salat dengan sandal dan kami salat. Di pertengahan salat kamu melempar, maka kami melempar sandal-sandal kami. Lihat mutaba'ati Rasul. Lihat yang namanya ahlu sunnah as-salafiyah mengikuti ucapan Nabi. Maka dalam keadaan Nabi melemparkan pun mereka melemparkan. Padahal di sini alasannya bukan permasalahan perintah untuk melempar. Apa kata Nabi? Atani Jibril fa akhbarani bi anna fi na'layya qadarah. Jibril datang dan mengatakan bahwa Muhammad, di sandal kamu ada najis. Maka aku melemparkannya karena surut dari diterima salat taharatul jasad wal makan wal malabis. Di mana yang kita pakai harus suci dan badan kita harus suci dari najas. Dan tempat kita sujud pun harus suci. Maka Nabi melemparkan karena yang dia pakai sandal itu ada kotorannya. Maka lihat para sahabat ittiba. Bukan permasalahan ada kotoran atau tidak. Mereka langsung meniru Nabi. Maka di mana di zaman now? Sering kita ulang, sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Alah, cuman sunnah misalnya. Ya akhi, please, 1 tahun sekali saja. Alhamdulillah, di masjid ini kita laksanakan sunnah tersebut untuk menghidupkan sunnah. Dan jika ada yang mengatakan, wah tidak usahlah dengan alasan klasik, nanti masjid kita kotor. Sehingga notabene masjid-masjid ahlu sunnah banyak, namun kenapa tidak dipraktekkan sunnah ini dengan